dalam ini. Jadi kalau kalian bukan yang ini sendinya salah, tapi yang dalam sini. Dalam sini. Jadi bukan yang sebelah ini, tapi sini. Dia merupakan sendi apa? Plana. Plana atau Selar. atau apa? Selar. Silase? Selar. Selar. Apa itu kemarin sendi selar? Kayak plana dari Kayak pelana. Jari-jari tangan atau telapak tangan itu secara anatomis, secara normal dia adalah seperti ini. Ini. Dia enggak seperti ini, enggak datar seperti ini enggak. Tapi ibu jarinya dia sedikit ke depan. Secara netralnya, secara anatomisnya dia bentuknya gini. Netral aja, pasti dia akan ibu jarinya sedikit ke depan. Jadi nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Nah, gini. Ya. Nah, nanti gerakannya apa aja nih? CMC 1. Fleksi ekstensi. Fleksinya kemana? Fleksinya gimana? Bisa tangannya kanan ke atas semua, posisinya seperti ini. Kita akan identifikasi bareng-bareng ya. Yang pertama gini, tangannya depan. Nah, fleksi ekstensi, jadi nanti ibu jari ini dia akan ke depan, mendatar. Fleksi. Ini fleksi, ini ekstensi. Oke, fleksi, ekstensi. Jadi kalau oposisi gimana? Oposisi dia udah kombinasi gerakannya. Jadi enggak pakai kombinasi, enggak pakai oposisi nanti. Jadi fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, gitu ya. Nah, ini bidangnya apa? Bidangnya kan ini depan. Jadi kalau kita lihat bidang geraknya seperti ini. Fleksi, ekstensi, ini bidang geraknya. Kemudian selain fleksi ekstensi apa? ABD, ADD. ABD, ADD arahnya 90 derajat dari fleksi ekstensi. Jadi bidangnya jadi seperti ini. Nah, ABD-nya berarti ke samping sana. ABD, ADD. ABD, ADD. Fleksi ekstensi, bidang geraknya ini bidang gerak. Fleksi ekstensi, ABD, ADD seperti ini. Nah, 90 derajat kan? ABD, ADD ini bidang gerak. Jadi kalau dilihat dari belakang, ABD, ADD. Oke. Jadi kalau seperti ini ABD, ADD. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi, ABD, ADD. Bingung dulu enggak gerakannya? Jadi fleksi itu ke depan, yang berlaku apa? Searah. Konkav bergerak pada konveks. Berarti rolling dan bleedingnya searah. Jadi ketika gerakan fleksi ekstensi metakarpal 1 atau karpometakarpal 1, fleksi rolling dan bleedingnya searah. Searah dengan apa ya? Searah dengan osteokinematiknya, gitu aja. Kalau fleksi berarti arahnya kemana? Ya udah, nggak usah mikir ke arah anterior atau lateral, yang jelas ke arah gerakan fleksi, gitu aja. Ya kan? Ke arah fleksi gerakannya kemana? Ke sana. Ya berarti rolling dan leadingnya sama, searah sana. Nah, kalau itu mau diinterpretasikan, oh ke sana itu berarti arahnya ke ulnar, ya boleh-boleh aja. Ke sana arahnya ke medial, ya boleh-boleh aja gitu. Ini untuk memudahkan aja supaya kalian gampang mengingatnya, karena searah ya searah dengan gerakan osteokinematik, ke arah gerakan fleksi sana gitu. Ke ekstensi berarti rolling dan leadingnya juga searah,
searah gerakan apa ekstensi ke sana? Berarti kemana? Ke radial atau ke lateral. Boleh. Ya. Nah, oke, paham sini? Sekarang gerakan yang kedua, ABD, ADD. Nah, pada gerakan ABD dan ADD, ini metakarpal bentuknya konveks, berubah. Bentuknya konveks, jadi berubah. Sehingga rolling dan leadingnya gimana? Berlawanan arah, cosine. Jadi ketika gerakan ABD nanti, rollingnya kemana? Rollingnya ABD searah dengan gerakan ke arah ABD. Kalau kalian menginterpretasikan sana, ABD kan ke sana, berarti ke arah sini kan? Berarti ke anterior, boleh aja gitu. Tapi untuk memudahkan bingung ini anterior atau lateral atau sedikit kemana, ya sudah ke arah ABD udah, daripada bingung-bingung, ya ke arah ABD atau ke arah anterior. Sedangkan rolling glidingnya arahnya ke posterior. Berarti kebalikan, ketika glide-nya ke arah sana, rollingnya ke arah sini, anteriornya kan ini, anterior, glidingnya ke arah kebalikannya, posterior. Maka caranya nanti identifikasinya gini, patokannya adalah telapak tangan. Ini yang jadi perhatikan. Mau dia posisinya mid, mau posisinya supinasi, kalian paham? Gitu ya. Ada pertanyaan? Sensi satu selesai kan? Distal apa? Distal apa? Sedikit. Ya sudah, distal sepanjang tulang metakarpal. Berarti apa kalau sepanjang tulang metakarpal? Yo, tulang metakarpalnya ini dia ditarik ke arah distal, itu aja. Sama radius kemarin kan, ke arah distal kemana? Distal sepanjang tulang radius. Kalau distal sepanjang longitudinal tulang radius ya sama aja. Iya kan? Gitu. Ada pertanyaan? Nah, di sini. Nah, terus nanti metakarpalnya kita pegang juga, baru kita traksi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? CMC 1. Ada berapa gerakan tadi? Apa saja? Flexing, ekstensi, terapi manipulasinya ada berapa? Ada 5, tambah 1 yaitu traksi. Oke. Lanjutannya adalah midcarpal. Midcarpal dia terbentuk dari karpal proksimal dan karpal distal. Yang konkav proksimal atau distal? Proksimal. Berarti apa hukumnya? Konveks bergerak pada konkav, rolling dan leadingnya searah. Konveks
Berlawanan. Berlawanan, ya. Dia fungsi geraknya apa? Fleksi, ekstensi, sama fleksi sama fleksi. Diasumsikan untuk fiksasi pada karpal proksimal, gitu ya. Nah, yang satu kemarin radio ulna untuk pegangnya, itu untuk radio karpal kan. Sekarang untuk mid karpal, maka sendi yang paling cekung tadi ataupun celah sendinya ini yang dipegang sisi proksimalnya. Oke. Berarti kan ini sorry. Ini ya. Mid karpal. Nah, kita pegangnya adalah yang proksimal adalah di cekungan tadi. Nah, untuk ini berarti pegang karpal proksimal. Sedangkan yang distal pegang sisi distal. Arah traksinya kemana? Ke arah distal. Berarti sama. Tinggal dekatkan, habis itu Tarik. traksi. Kayak kemarin Pak, bedanya apa? Beda lokasi fiksasinya. Fiksasinya yang berbeda. Kalau kemarin sisi proksimal dia fiksasi pada radio ulna, yang sisi distal dia pada Cekungannya. cekungan itu atau karpal proksimal. Sekarang yang sisi proksimal Pegang pegang cekungan. karpal proksimal atau pada cekungan. Yang sisi distal dia berada di sisi bawahnya. Gitu. Baru di traksi. Oke. Beda ya. Nah, caranya pegang aja celah sendinya kemarin. Oke, pegang. Jadi dari sisi posterior ya, sama kita berada sisi luarnya, sisi lateral, jangan dari sisi dalam. Nanti kenapa Pak? Arahnya yang berbeda, arah tarikannya jadi berbeda. Nah, fiksasi, kemudian dari sisi distal pegang, baru dekatkan di sternum, baru traksi. Sakit? Ada pertanyaan? Ini traksi. Kedua, gerakan apa? Fleksi, ekstensi. Pada gerakan fleksi, rollingnya kemana tadi? Anterior, bleedingnya ke posterior. Berarti dibalik, posisinya supinasi. Karena kita akan dorong. Pegangnya gimana? Sama. Sisi proksimal adalah berada di celah yang paling dalam atau apa ya? Celah sendinya situ. Pegang, fiksasi, sisi distal, pegang, baru dorong ke posterior. Ingat, dia adalah gerakannya translasi. Jadi bukan gini, salah. Translasi seperti ini. Kalau kalian nyuci baju, nggak pernah nyuci Pak gitu. Nah itu translasi tuh. Nah, dorong. Oke. Balikannya, glide ke anterior, dia untuk memperbaiki gerakan ekstensi. Pegangannya sama. Yang sisi proksimal dia berada pada celah yang paling dalam. Dia difiksasi, kemudian dia dorong ke anterior.
anterior. Midcarpal dia lebih banyak berperan pada gerakan palmar atau dorsifleksi. Sama saja tuh. Enggak ada Midcarpal, dorsifleksi. dorsifleksi. Berapa? 70% di situ. Jadi kalau ada keterbatasan dorsifleksi, nah midcarpal ini yang paling banyak porsinya untuk diperbaiki. Gitu. Atas pada palmar fleksi, radiokarpal ini yang banyak porsinya untuk diperbaiki.